Pemerintah pusat bersama pemerintah daerah resmi menandatangani perjanjian kerjasama pembangunan instalasi pengelola sampah berbasis teknologi ramah lingkungan menjadi energi listrik atau PSL aglomerasi Banjarmasin Raya Kalsel 2026. Bertempat di Gedung Idam Khalid Setda Prop Kalsel dilaksanakan penandatanganan kerjasama pembangunan instalasi pengelola sampah berbasis teknologi ramah lingkungan menjadi energi listrik atau PSL aglomerasi Banjarmasin Raya Kamis 9 April 2026. Staf Ahli Menteri Lingkungan Hidup PLT Deputi Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3 Kementerian Lingkungan Hidup RI, Hanifah Dwi Nirwana, menyampaikan bahwa kerjasama ini merupakan tindak lanjut dari kebijakan nasional melalui Perpres nomor 109 tahun 2024 tentang percepatan pembangunan PSL. Proyek PSL ini dirancang dengan target pasokan sekitar 635 ton sampah per hari. Sebagian besar berasal dari Kota Banjarmasin, serta kontribusi dari Kabupaten Banjar dan Kota Banjarbaru. Sementara Barito Kuala akan memanfaatkan fasilitas ini mengingat belum memiliki tempat pembuangan akhir. Lokasi pembangunan PSL disepakati berada di Banjarmasin dengan memanfaatkan lahan existing sekitar 5 hektar, yang selama ini telah digunakan sebagai lokasi pengolahan sampah. Hanifah menjelaskan dalam skema investasinya, proyek ini akan melibatkan di antara sebagai pengelola investasi, termasuk kemungkinan kerjasama dengan pihak vendor atau pengembang teknologi. Pemerintah daerah yang punya komitmen untuk penyelesaian sampah melalui PSL ini, sehingga nanti melalui keputusan Menteri Lingkungan Hidup ini akan diserahkan ke Danantara. Ini artinya ada investasi di sana, baik itu investasi dari Danantara ataupun dari vendor atau pengembang yang lain. Tapi itu ranahnya Danantara yang akan menentukan, karena bukan kami memastikan bahwa daerah udah siap untuk program ini, daerah udah siap untuk memasok sampah, karena nanti kalau pasokannya kurang bisa kena penalti daerah sebagaimana Perpres yang ada. Sehingga ini benar-benar fondasi penting kita untuk melangkah ke tahap berikutnya. Ini milestone-nya untuk melangkah ke tahap berikutnya. Mengingat durasi untuk pekerja operasional mungkin masih perlu waktu 3 tahun dari sekarang. Artinya di fase ini tetap pemerintah daerah harus bisa menyelesaikan persoalan sampahnya dengan metodologi yang baik. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalsel, Rahmat Prapto Udoyo menambahkan bahwa bisa menjadi solusi alternatif dalam mengatasi persoalan sampah yang terus meningkat. Salah satu alternatif ya, kepedulian dari Pak Presiden, ya ini gerakan dari Pak Presiden sebenarnya, kemudian yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup, bagaimana ini sampah ini habis semua, ya. Nah, jadi teknologi yaitu pengelolaan sampah menjadi energi listrik, ya, atau PSL, ya. Nah, ya. Tapi jadi tempat ini salah satu adalah Banjarmasin. Kenapa Banjarmasin yang menjadi titik untuk rencana pembangunan PSL? Karena sampah yang dari Banjarmasin cukup tinggi, ya. Dan ini sebenarnya teknologi yang cukup mahal, tapi supaya Kalsel ada begitu oleh Pak Menteri, ini Kalsel bagaimana harus ada, ya, sebagai alternatif, ya, alternatif. Makanya kemudian ini ada 3 kabupaten dengan 2 kabupaten dan 1 kota Madia sebagai sumber sampahnya nanti, ya. Penyangga lah itu Pak. Penyangga ya, jadi sumber sampahnya. Karena diharap itu hampir di atas 700 ton per hari lah, ya, baru itu visible dan ekonomis dalam. Selain menghasilkan energi listrik, keberhasilan PSL sangat bergantung pada pemilihan sampah sejak dari sumber. Karena sampah organik diharapkan dapat diselesaikan di tingkat rumah tangga, sementara sampah anorganik menjadi bahan utama dalam proses konversi energi. Ahmad Ramadhani, Banjar TV.